Selamat pagi saudara-saudari Duk in Altum yang terkasih. Pada hari Senin, tanggal 28 Juni tahun 2021, pada pekan biasa ke-13 ini, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 8, ayat 18 sampai dengan 22. Namun sebelumnya, marilah kita hening sejenak dan berdoa. Mohon terang Roh Kudus agar kita dapat meresapkan dan menghayati sabda Tuhan. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat dan rahmat-Mu yang hingga kini Engkau anugerahkan kepada kami. Saat ini, kami ingin merenungkan sabda-Mu, maka curailah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami sabda-Mu, sehingga dapat menjadikan bekal sepanjang hidup kami hari ini. Rahmat ini Tuhan, kami mohon dengan perantaraan Yesus Tuhan kami. Amin. Bacaan Injil suci menurut Santo Matius bab 8 ayat 18 sampai dengan 22. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, Ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, tema hari ini adalah mengikut Yesus. Dalam Injil yang baru saja kita baca dan dengarkan bersama, ada beberapa tokoh yang terlibat di dalamnya, dan tokoh sentralnya adalah Yesus. Kemudian ada tokoh lain, yaitu orang banyak yang mengelilingi Yesus. Lalu ada seorang ahli Taurat, kemudian ada murid Yesus, dan orang mati. Dalam Injil tadi, ketika Yesus dikelilingi oleh orang banyak, justru Yesus mengajak para muridnya untuk bertolak ke seberang dan meninggalkan orang banyak itu. Apa yang terjadi pada orang banyak sehingga Tuhan tidak memperhatikan dan memberi pelayanan kepada mereka? Ya, karena pelayanan Tuhan Yesus memprioritaskan pada hati. Tuhan Yesus tahu isi hati dan motivasi orang banyak itu tidak tulus hati, karena mereka berada di situ sekedar menjadi penonton-penonton rohani, bukan pelaku rohani. Penonton yang puas menyaksikan demonstrasi kuasa Allah melalui Yesus Kristus. Kemudian ada ahli Taurat yang menyatakan diri bahwa ia akan ikut kemanapun Yesus pergi. Dan jawaban Yesus, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Dan ahli Taurat pasti berpikir bahwa Yesus tidak menjanjikan materi apa-apa di dunia ini,
sebab memang ia tidak mempunyai apa-apa. Tokoh yang lain adalah orang lain yang adalah murid Yesus sendiri, yang menyatakan diri mau ikut tetapi minta izin untuk menguburkan ayahnya dahulu. Ia ingin ikut tetapi berdalih, dan jawaban Yesus sangat tegas. Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Saudara-saudariku yang terkasih, untuk mengikut Yesus tidak boleh setengah-setengah, tetapi harus secara total. Sebab segala sesuatu yang bernilai pasti memiliki harga yang sesuai harus dibayar. Menjadi murid Yesus ada yang harus dibayar, sekalipun dengan nyawanya sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, berikut ada kisah Santa Perpetua dan Felicitas yang rela membayar dengan harga yang paling mahal, yaitu nyawanya sendiri, demi mencintai Yesus. Begini kisahnya. Santa Perpetua, nama lengkapnya Febia Perpetua, lahir di Kartago, Afrika Utara pada tahun 183. Pada waktu itu, Kartago di bawah kekuasaan Roma dan kekaisarannya dipimpin oleh Kaisar Severus. Perpetua sejak kecil mempunyai kepribadian yang teguh dan tidak pernah tergoyahkan. Perpetua mempunyai pelayan bernama Felicitas, tetapi ia mengasihi dan tidak menganggap sebagai pelayan, melainkan sebagai sahabatnya. Zaman itu terjadi pengejaran dan penindasan pengikut Yesus secara besar-besaran, dan yang tidak mau melepaskan imannya akan disiksa dan dibunuh, sehingga sangat memilukan bagi Perpetua dan Felicitas. Demi imannya yang teguh akan Kristus, Perpetua yang baru saja melahirkan anaknya rela ditangkap dan dipenjara bersama pengikut Yesus lainnya. Ia rela dipenjara asal cintanya akan Kristus tetap menyala dan berkobar di hatinya. Di dalam penjara, Perpetua dan pengikut Yesus lainnya disiksa supaya mau melepaskan imannya. Tetapi Perpetua dengan lantang berkata, "Sekarang giliranku untuk menderita. Tetapi tiba saatnya aku akan berbahagia dan kamu akan menderita melebihi apa yang aku alami." Pada saat di penjara, sang ayah mengunjungi Perpetua dan membujuk untuk melepaskan imannya akan Kristus. Tetapi sedikit pun Perpetua tidak goyah hatinya. Bahkan Perpetua melihat ayahnya dipukuli oleh para algojo ketika menjenguknya di penjara. Tetapi ia tetap tidak goyah, bahkan berkata, "Bagiku mati karena Kristus lebih mulia daripada murtad karena sayang kepada ayahku." Dalam penjara, Perpetua dan Felicitas selalu memberi peneguhan pada teman-temannya agar tetap setia imannya pada Yesus Kristus. Tiba saatnya mereka dihukum mati dengan cara diadu dengan hewan buas di arena pertunjukan. Mereka diterkam hewan-hewan buas seperti singa, macan tutul, beruang, dan hewan buas lainnya. Perpetua ditubruk oleh seekor banteng yang beringas. Tubuhnya diangkat dengan tanduknya, kemudian dibanting ke tanah. Namun ia bangun sambil bernyanyi memuji Allah, membersihkan debu dari bajunya. Melihat hal itu, algojo tidak puas. Ia menghunus pedangnya dan mengayunkan pedangnya kepada Perpetua, tetapi selalu meleset dan gagal. Maka dengan sabar, Perpetua membimbing tangan algojo untuk menusukkan pedangnya pada sasaran tubuhnya.
dan wafatlah perpetua. Saudara-saudariku yang terkasih, iman perpetua untuk setia pada Yesus sangat besar. Ia rela mati karena cintanya pada Yesus Kristus. Ia mengikuti Yesus tidak setengah-setengah, tetapi dengan secara total, dan menganggap penderitaan di dunia tidak seberapa dibanding kebahagiaan kekal yang bakal diterimanya. Bagaimana dengan kita, saudara-saudari? Apa motivasi kita untuk ikut Yesus? Jika pada awalnya motivasi kita belum seperti apa yang diharapkan oleh Yesus, marilah kita belajar dari Santa Perpetua untuk memurnikan motivasi kita mengikut Yesus. Marilah berdoa. Tuhan, Engkau adalah Allah yang hidup. Engkaulah jaminan kehidupan kekal. Semoga kami setia dalam iman akan Engkau, dan kami pun turut membagikan sukacita yang datang daripadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.